warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar materi matematika wajib, yaitu dengan bab persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, untuk tujuan pembelajaran di bab ini, yang pertama memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang ketiga, melakukan operasi aljabar yang melibatkan nilai mutlak satu variabel serta penggunaannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Sebelumnya, ada yang tahu nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real atau asli tanpa tanda plus minus. Jadi, nilai mutlak itu tidak mengenal plus atau minus. Jadi, bilangannya itu harus selalu tanda plus. Dan apa yang dimaksud persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang hanya memiliki satu variabel. Nah, di sini ada materi sifat-sifat nilai mutlak. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak linear satu variabel yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Selain dari definisi nilai mutlak yang sudah kalian pelajari sebelumnya, terdapat beberapa sifat nilai mutlak yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, ialah sebagai berikut. Sifat yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jika ada soal nilai mutlak X, berarti untuk menghilangkan tanda mutlaknya itu kita bisa mengakarkan dan mengkuadratkan si nilai X tersebut. Lalu ada sifat yang kedua, nilai mutlak A dikali B. Nah, untuk mengerjakan nilai mutlak A dikali B itu kita bisa mengerjakan satu persatu, yaitu nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Dan yang terakhir, ada sifat nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Jadi sama seperti sifat nilai mutlak yang kedua. Kita bisa mengerjakan satu persatu dengan syarat pecahan. Sifat yang ketiga berbentuk pecahan. Jika bentuknya pecahan, B-nya itu memiliki syarat yaitu B tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu adalah 3 sifat-sifat nilai mutlak. Selain sifat-sifat tersebut, itu ada hal yang perlu kalian ketahui. Pada bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu persamaan tersebut dapat diperoleh dari persamaan atau fungsi nilai mutlak. Misalkan, jika yang diketahuinya itu nilai mutlak A, X plus B sama dengan C. Nah, untuk A, B, dan C adalah elemen real. Maka, menurut definisi nilai mutlak itu diperoleh persamaan AX plus B sama dengan C. Nilai mutlaknya itu hilang, atau AX plus B itu sama dengan min C. Itu yang perlu diketahui pada bentuk nilai persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu berdasarkan salah satu nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linear satu variabel nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Cara penyelesaiannya itu kita pakai sifat yang pertama. Berhubung yang pertamanya itu pakai tanda mutlak dan yang sebelah kanannya itu tidak memakai tanda mutlak, berarti sebelah kiri 2x min 1-nya itu harus kita akarkan.
Untuk diakarkan, kebalikan diakarkan itu dikuadratkan. Berarti harus diakarkan dan dikuadratkan. Jadi akar 2x min 1 kuadrat sama dengan 7. Yang sebelah kirinya ada kuadratnya, dan yang sebelah kanan itu tidak ada kuadratnya. Kita samakan kedua-duanya, harus dikuadratkan. Jadi akar 2x min 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Nah, akarnya itu menjadi hilang. Jadi 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Lalu 2x min 1 kuadrat diselesaikan, dan yang 7 kuadrat diselesaikan juga. Hasil dari 2x min 1 kuadrat itu hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Hasil dari 7 kuadrat itu sama dengan 49. Jadi 4x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 49. 49-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 4x kuadrat min 4x tambah 1 min 49. Karena dipindahkan ke sebelah ruas kiri berubah menjadi min 49. Dan hasilnya menjadi 4x kuadrat min 4x min 48 sama dengan 0. Berhubung koefisien x kuadratnya itu bernilai 4, kita bagi dengan angka 4. Mengapa? Karena 4 bisa dibagi 4 dan 48 juga bisa dibagi dengan 4. Jadi kita sederhanakan saja, dan hasilnya yaitu x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Jika sudah ketemu x kuadrat min x min 12-nya, kita faktorkan. Dan faktornya itu x sama dengan 4 dan x sama dengan plus 3. Jadi x-nya itu 4 dan x-nya itu min 3. Itu adalah penjelasan untuk soal yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, dua-duanya ada nilai mutlaknya. Cara untuk menghilangkan tanda nilai mutlaknya yaitu diakarkan dan dikuadratkan. Berarti akar 2x min 1 kuadrat sama dengan akar x plus 3 kuadrat. Untuk menghilangkan akarnya berarti dua-duanya harus dikuadratkan. Hasilnya menjadi akar 2x min 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan akar x plus 3 kuadrat dikuadratkan. Akarnya hilang, maka hasilnya menjadi 2x min 1 kuadrat sama dengan x plus 3 kuadrat. Kita jumlahkan keduanya dengan jumlah, dan jumlahnya 4x kuadrat min x plus 1 untuk ruas kiri. Dan untuk ruas kanan hasilnya itu x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Jadi hasilnya itu x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 10x min 8 kita faktorkan. Untuk menentukan nilai x-nya, faktor dari x kuadrat min 10 min 8 adalah x min 4 sama 3x plus 2. Nah, x min 4 sama dengan 0, berarti x itu sama dengan 4. Lalu yang kedua 3x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya itu min 2 per 3. X-nya itu 4 atau min 2 per 3. Itu adalah penyelesaian dari contoh soal yang kedua.
Bagaimana dengan dua contoh soal latihan yang tadi? Pasti kalian sudah lebih memahami penggunaan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Jikapun kalian belum memahami dengan baik, jangan ragu untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari sampai kalian betul-betul memahami dengan baik. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan membahas tentang penerapan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tahukah kalian bahwa persamaan nilai mutlak sangat banyak manfaat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja penerapannya harus menggunakan sifat-sifat nilai mutlak yang akan membantu menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, sebelum kalian menggunakan persamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus memahami sifat-sifat nilai mutlak tersebut. Nah, bagaimana penerapannya? Marilah kita mencermati contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal, yaitu waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika adalah 3 menit. Catatan pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi hari ini. Kemudian selesaikanlah persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan terlamanya. Untuk penyelesaian, misalkan, waktu pengerjaan siswa adalah X menit, waktu siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata yaitu 3 menit. Maka, model dalam persamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 1. Nah, untuk menghilangkan nilai mutlaknya itu, kita harus mengkuadratkan kedua ruasnya, ruas kanan dan ruas kiri. Jadi, nilai mutlak X min 3 sama dengan 1, berarti jika dikuadratkan, X min 3 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Hasil dari X min 3 kuadrat adalah X kuadrat min 6X plus 9. Sedangkan 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Jadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 1. Nah, satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Awalnya plus 1 berhubung dipindahkan ke ruas kiri, jadi berubah menjadi min 1. X kuadrat min 6X plus 9 min 1 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Jika sudah ditemukan nilainya, nilai X2 min 6X plus 8, lalu kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan X min 2 atau X min 4. X min 2 sama dengan 0, berarti X itu sama dengan 2. Atau yang kedua itu ada X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 4. Nah, jika sudah diketahui nilai X-nya itu adalah 2 dan 4, lalu kita buktikan benar atau tidaknya X itu 2 dan X itu 4. Bagaimana cara mengujinya atau cara membuktikannya? Caranya, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu nilai mutlak X min 3 sama dengan 1. Berarti nilai pertamanya itu kita ganti X-nya menjadi 2. X min 3 sama dengan 1, berarti nilai mutlak 2 min 3 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 sama dengan 1. Perlu diingat bahwa jika ada tanda nilai mutlaknya, itu berarti hasilnya jika negatif harus kebalikannya. Begitu juga jika positif atau 0 berarti itu nilai tersendiri. Nilai mutlak dari 1 sama dengan 1 yaitu 1 sama dengan 1 berarti itu benar. Untuk X sama dengan 2 benar.
Lalu kita buktikan untuk X sama dengan 4. Nilai X min 3 sama dengan 1. Nilai mutlak 4 min 3 sama dengan 1. 4 dikurang 3 yaitu hasilnya 1. Berarti nilai mutlaknya 1 sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 4 itu juga benar. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 4 itu benar. Jadi catatan waktu tercepat siswa dalam mengerjakan soal adalah 2 menit dan waktu terlama adalah 4 menit. Apakah kalian semakin memahami materi ini? Dapatkah kalian membuat penerapan materi ini dalam permasalahan lain selain dari contoh di atas? Jika kalian masih kesulitan untuk membuatnya, cobalah mengulang kembali, mempelajari materi di atas, jangan mudah menyerah dan putus asa. Tetap semangat. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan ya, teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Itu adalah materi tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.